Di sebuah desa kecil yang ramai, Bapak Yono adalah nama yang dikenal banyak orang. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk berjualan bakso di warung sederhana miliknya. Warungnya terletak di pinggir jalan utama yang sering dilalui oleh para pejalan kaki dan pengendara yang melintas. Dengan spanduk kecil bertuliskan, "Bakso enak, harga bersahabat," warungnya selalu dipenuhi pelanggan yang setia. Bapak Yono, pria berusia 44 tahun, memiliki postur tubuh yang kekar dan wajah yang penuh kerutan. Kerutan itu adalah tanda dari pengalaman hidup dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia mengolah daging sapi segar menjadi bakso yang kenyal, dipadukan dengan kuah kaldu yang kaya rasa. Aroma harum bakso yang sedang dimasak membuat siapa saja yang melewati warungnya tergoda untuk mampir. Di pagi yang cerah, pelanggan pertamanya adalah Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di dekat situ. Dengan senyumnya yang ramah, dia datang setiap pagi untuk menikmati semangkuk bakso. "Pak Yono, hari ini saya ingin bakso dengan ekstra sambal." "Iya," ujarnya sambil tersenyum. Bapak Yono menjawab dengan hangat, "Tentu, Bu Siti. Segera saya siapkan." Obrolan ringan antara mereka menjadi bagian dari rutinitas yang membuat hari-hari Bapak Yono terasa lebih berwarna. Dia sering bercerita tentang pengalamannya berjualan dan mendengarkan cerita dari pelanggannya. Meski hidup dalam kesederhanaan, dia merasa bahagia setiap kali melihat senyum puas di wajah pelanggan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang kelam yang mulai mengintai. Persaingan dengan Pak Slamet, pemilik warung sebelah, semakin memanas. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja, tetapi seiring dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang ke warung Bapak Yono, Pak Slamet mulai merasa terancam. Dia adalah seorang pedagang makanan yang juga menjual mie ayam, tetapi setelah melihat kesuksesan Bapak Yono, dia merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengembalikan keadaan. Suatu sore, ketika Bapak Yono sedang menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan, Pak Slamet menghampirinya dengan wajah yang tidak bersahabat. "Yono, kau tahu tidak? Warung ini milik kita berdua. Jangan terlalu sombong dengan kesuksesanmu," katanya dengan nada menantang. Bapak Yono, yang terkejut, berusaha tetap tenang. "Saya hanya berusaha menjalani usaha saya, Pak Slamet. Tidak ada niat untuk mengganggu kamu." Namun, perdebatan itu tidak berhenti di situ. Sejak saat itu, Pak Slamet mulai melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Bapak Yono. Dia menghasut pelanggan untuk berpindah ke warungnya dan bahkan menyebarkan rumor bahwa bakso yang dijual Bapak Yono tidak sehat. Meskipun Bapak Yono berusaha keras untuk tidak terpengaruh, dia mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Di tengah semua itu, kesehatan Bapak Yono mulai terganggu. Dia yang biasanya kuat dan bertenaga, kini sering merasa lelah dan mengalami sakit kepala yang tidak kunjung reda. Keluarganya mulai khawatir, tetapi Bapak Yono berusaha menutupi semua itu. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang-orang yang bergantung padanya. Satu malam, saat dia terbangun dari tidur, Bapak Yono merasakan ada yang aneh. Suara-suara bisikan halus seolah memanggilnya dari kegelapan. "Yono, Yono," bisikan itu berulang kali terdengar, membuatnya merasa cemas. Dia berusaha untuk tidak mempedulikannya dan kembali tidur, tetapi ketenangannya terusik. Hari-hari berlalu, dan tekanan dari Pak Slamet semakin meningkat. Suatu malam, setelah berjualan, Bapak Yono melihat Pak Slamet berdiri di depan warungnya dengan tatapan tajam. Dalam hati, Bapak Yono merasa ketakutan, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persaingan bisnis yang sedang berlangsung. Sejak konflik antara Bapak Yono dan Pak Slamet dimulai, suasana di warung Bapak Yono berubah drastis. Meskipun pelanggan setia masih datang, Bapak Yono merasakan ketegangan yang menggelayuti setiap interaksi. Dia berusaha keras untuk tidak membiarkan masalah tersebut mempengaruhi usahanya, tetapi semakin lama, beban di pundaknya semakin berat. Setiap pagi, saat membuka warung, Bapak Yono merasakan ketidaknyamanan yang menggerogoti hatinya. Suara riuh pelanggan yang biasanya membuatnya bersemangat kini terasa hampa.
Kesakitan yang ia rasakan di kepala dan punggung semakin menjadi-jadi, dan setiap kali melihat Pak Slamet di warung sebelah, hatinya bergetar penuh ketakutan. Suatu sore, ketika Bapak Yono sedang menyiapkan adonan bakso, dia mendengar suara gaduh dari arah warung Pak Slamet. Ternyata, Pak Slamet sedang berdebat dengan beberapa pelanggannya, membahas kualitas bakso yang dijual Bapak Yono. Kalian percaya sama bakso yang dibuat oleh orang itu? Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari kalian, teriak Pak Slamet dengan nada penuh emosi. Mendengar hal itu, Bapak Yono merasa seolah ada yang menusuk jantungnya. Dia tahu bahwa Pak Slamet berusaha merusak reputasinya, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa berdoa agar pelanggannya tetap mempercayainya. Hari demi hari berlalu, dan kesehatan Bapak Yono semakin memburuk. Dia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, dengan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Suara-suara aneh yang dia dengar semakin kencang, seolah ada yang mengintimidasi dirinya. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, mempertanyakan apakah semua ini hanya hasil dari stres atau ada sesuatu yang lebih jahat di balik semua ini. Suatu malam, ketika Bapak Yono duduk sendirian di warung, dia merasa ada yang mengawasinya. Dengan perasaan tidak nyaman, dia melihat ke arah luar. Di sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang, dia melihat sosok Pak Slamet berdiri di sudut jalan. Wajahnya tampak gelap dan menyeramkan, seolah ada aura jahat yang menyelimuti dirinya. Bapak Yono merasakan bulu kuduknya berdiri. "Yono," teriak Pak Slamet dengan suara yang menggelegar. "Kau akan menyesal telah menghalangiku." Kata-kata itu menggetarkan jiwa Bapak Yono. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut, tetapi hatinya berdebar kencang. Setelah kejadian itu, Bapak Yono memutuskan untuk pergi ke seorang dukun tua yang dikenal di desanya. Dukun itu, yang pernah membantu banyak orang dengan masalah serupa, menjadi harapan terakhirnya. Dengan langkah goyah, ia pergi ke rumah dukun tersebut di tengah malam. Saat tiba, Bapak Yono melihat dukun itu duduk di teras, merokok dengan tenang. Dukun itu memandangnya dengan tatapan tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Apa yang kau cari, Yono?" tanya dukun itu dengan suara serak. Bapak Yono menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Pak Slamet, serta rasa sakit yang terus mengganggunya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Pesugihan itu bukan sekadar cerita, Yono. Ada banyak orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Dan bisa jadi, Pak Slamet melakukan hal itu terhadapmu." Ketika mendengar kata pesugihan, Bapak Yono terkejut. "Apa maksudmu?" "Dia melakukan pesugihan," tanyanya dengan nada ketakutan. Dukun itu menjelaskan bahwa dalam dunia gelap, ada praktik-praktik jahat yang melibatkan tumbal. "Jika dia ingin mengalahkanmu, dia mungkin telah memilihmu sebagai tumbal," ucap dukun dengan serius. Bapak Yono merasa lumpuh mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak pernah berpikir bahwa persaingan bisnisnya bisa berujung pada sesuatu yang begitu mengerikan. Dalam kebingungan dan ketakutan, dia memutuskan untuk mencari cara untuk melindungi diri dan usahanya. Dukun itu memberi tahu Bapak Yono tentang ritual yang dapat membantunya, tetapi ada satu syarat. Dia harus siap membayar harganya. Perasaan cemas menyelimuti Bapak Yono saat dia pulang. Dia tidak hanya harus menghadapi ancaman dari Pak Slamet, tetapi juga menghadapi kegelapan yang mungkin mengancam hidupnya. Ketika dia kembali ke warung, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah dia dengar. Suara-suara bisikan di kepalanya semakin keras, dan rasa sakit di tubuhnya semakin menyiksa. Hari-hari berikutnya, Bapak Yono berusaha untuk tetap berjualan. Tetapi rasa sakit dan ketegangan yang menggerogoti pikirannya tidak pernah hilang. Dia merasa seperti berlari di atas garis tipis antara kehidupan dan kematian. Ketegangan ini membawa Bapak Yono pada sebuah titik di mana dia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Bapak Yono merasa lebih lemah dari biasanya. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi, dan suara-suara bisikan di kepalanya semakin mengganggu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.
Dengan tekad yang menggebu, dia memutuskan untuk bertemu dukun tua yang pernah menolongnya. Dia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan dan perlindungan dari ancaman yang terus membayangi hidupnya. Setelah menutup warung, Bapak Yono kembali menuju rumah dukun. Jalan setapak menuju rumah dukun yang dikelilingi pepohonan rimbun seakan menambah suasana mencekam. Dia merasakan angin dingin berhembus, seolah mengingatkannya akan bahaya yang mengintai. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan diri lebih kuat daripada rasa takut yang menyelimuti. Sesampainya di rumah dukun, Bapak Yono disambut dengan tatapan tajam dari dukun tua itu. "Kau kembali, Yono. Apa yang kau cari?" tanya dukun dengan suara yang penuh wibawa. Bapak Yono menjelaskan semua yang dia alami, dari sakit yang terus-menerus hingga ancaman dari Pak Slamet. Dia mengungkapkan rasa putus asanya dan keinginannya untuk melindungi dirinya dari pesugihan jahat. Dukun itu mengangguk, seolah memahami beban yang dibawa Bapak Yono. "Kau tahu, Yono, pesugihan bukanlah hal yang sepele. Ini adalah jalan yang penuh risiko dan konsekuensi. Jika kau ingin melawan, kau harus siap membayar harga yang tidak murah," ujar dukun dengan serius. Dengan hati berdebar, Bapak Yono bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu kemudian menjelaskan tentang ritual yang harus dilakukan. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Yono. Kau harus memilih antara harta atau sesuatu yang lebih penting dalam hidupmu. Ini adalah pilihan sulit, tetapi itulah yang harus dilakukan untuk menghentikan kejahatan yang mengintaimu. Bapak Yono merasa tertegun. Apa yang bisa dia korbankan? Dia tidak memiliki banyak harta, tetapi warung dan pelanggan setianya adalah segalanya baginya. Namun, jika itu adalah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus memikirkannya dengan matang. Setelah berpikir panjang, Bapak Yono akhirnya memutuskan, "Saya akan melakukan ritual itu, apapun yang terjadi. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan," katanya dengan suara mantap. Dukun itu tersenyum tipis, seolah merasa bangga dengan keputusan Bapak Yono. Di malam hari, Bapak Yono kembali ke rumah dukun untuk melakukan ritual. Suasana di sekitar rumah terasa mencekam, dengan suara-suara alam yang seolah merespons keberanian Bapak Yono. Dukun meminta Bapak Yono untuk membawa beberapa barang yang memiliki makna penting baginya. Dia membawa foto keluarga, sebuah gelang pemberian istrinya, dan sedikit uang yang ia kumpulkan dari hasil dagangnya. Ritual dimulai dengan berbagai mantra dan simbol-simbol yang digambar di tanah. Dukun itu membakar dupa dan mengalirkan energi positif ke sekeliling mereka. Bapak Yono merasakan getaran aneh dalam dirinya, seolah ada kekuatan yang mulai bangkit. Namun, saat dukun meminta Bapak Yono untuk melepaskan barang-barang tersebut sebagai pengorbanan, hatinya terasa berat. Dengan air mata mengalir di pipinya, Bapak Yono meletakkan foto keluarganya dan gelang pemberian istrinya di atas altar. "Semoga ini cukup untuk melindungi saya dan usaha saya," gumamnya. Dukun melanjutkan ritual dengan penuh konsentrasi, dan suasana di sekitar mereka semakin tegang. Setelah ritual selesai, dukun itu memandang Bapak Yono dengan serius. "Kau telah melakukan langkah besar, tetapi ingat, kekuatan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Kau harus tetap waspada, dan jangan pernah mengambil keputusan yang sembrono." Kembali ke warung, Bapak Yono merasakan semangat baru. Dia merasa seolah ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, memberi harapan untuk mengubah nasibnya. Namun, di sudut hatinya, ada rasa cemas yang tak kunjung hilang. Dia tahu bahwa meskipun telah melakukan ritual, ancaman dari Pak Slamet masih ada. Hari-hari berikutnya, Bapak Yono merasa lebih berdaya. Dia kembali berjualan dengan semangat yang baru, berusaha menarik pelanggan dengan berbagai inovasi pada menu baksonya. Dia mengembangkan variasi baru, seperti bakso isi telur puyuh dan bakso bakar, yang semakin menarik perhatian. Namun, saat pelanggan mulai berdatangan kembali, Pak Slamet tampak semakin marah. Dia mulai berusaha menciptakan masalah dengan alasan sepele, seperti mengklaim bahwa Bapak Yono mencuri resepnya atau merusak lapak dagangannya.
Bapak Yono berusaha untuk tidak terpancing, tetapi situasi semakin tegang. Suatu malam, saat Bapak Yono menutup warung, dia melihat Pak Slamet berdiri di sudut jalan dengan senyuman sinis. Kau pikir ritual itu akan menyelamatkanmu? Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, katanya dengan nada mengejek. Bapak Yono merasakan ketegangan menyelimuti dirinya. Dia tahu bahwa meskipun dia telah melakukan ritual, ancaman dari Pak Slamet tidak akan pernah hilang. Dia harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Dalam hatinya, dia berdoa agar kekuatan yang baru dia dapatkan cukup untuk melindunginya dari kegelapan yang mengintai. Setelah melakukan ritual, hidup Bapak Yono seolah berada di persimpangan antara harapan dan ketakutan. Meskipun dia merasa lebih kuat, rasa cemas tidak kunjung hilang. Setiap malam, saat dia menutup warung, suara-suara bisikan itu kembali menghantuinya, mengingatkan bahwa ancaman dari Pak Slamet masih ada. Hari-hari berlalu, dan meski pelanggan mulai kembali, Bapak Yono merasakan ketegangan yang terus menggelayuti pikirannya. Suatu malam, saat dia sedang menyusun persiapan untuk berjualan esok hari, dia melihat sosok Pak Slamet berdiri di luar warungnya. Wajahnya tampak lebih gelap, dengan senyum sinis yang membuat bulu kuduk Bapak Yono merinding. Yono, kau pikir ritual itu akan mengubah nasibmu? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari takdir. Teriak Pak Slamet dengan suara yang menggema. Bapak Yono berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, tetapi hatinya berdebar kencang. Saya hanya berusaha berjualan dengan baik, Pak Slamet. Tidak ada niat untuk merugikan Anda, jawabnya dengan suara tegas, meskipun di dalam hati, ketakutan mulai menggerogoti. Setelah kejadian itu, malam-malam Bapak Yono semakin mencekam. Dia mulai mengalami mimpi buruk tentang sosok bayangan yang selalu mengikutinya, seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang mengancam. Di dalam mimpinya, dia melihat dirinya berdiri di atas tumpukan uang dan barang berharga, sementara di sekelilingnya, ada bayangan gelap yang menari-nari, seolah merayakan sebuah kemenangan yang kotor. Dalam satu mimpi, dia melihat Pak Slamet dengan mata merah menyala, tertawa terbahak-bahak sambil menunjukkan tumpukan harta yang seolah diperoleh dari kegelapan. Kau tidak akan pernah bisa menghentikanku, Yono. Kekayaan ini akan menjadi milikku. Teriak Pak Slamet dalam mimpi itu, membuat Bapak Yono terbangun dengan keringat dingin. Keesokan harinya, saat berjualan, Bapak Yono merasa ketegangan di udara semakin nyata. Pelanggan yang datang tampak gelisah, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa dari mereka mulai menghindar dan memilih untuk berkunjung ke warung Pak Slamet. Bapak Yono merasa hatinya hancur, semua kerja kerasnya seolah sia-sia. Dalam usaha untuk mengatasi ketakutannya, Bapak Yono pergi kembali ke dukun tua. Dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara melindungi dirinya. Saat dia tiba, dukun itu menatapnya dengan serius. Yono, ada yang tidak beres. Energi gelap mengintaimu, dan Pak Slamet berusaha mengambil alih, ucap dukun dengan nada khawatir. Bapak Yono menceritakan semua mimpi buruk dan ketegangan yang dia rasakan. Dukun itu menjelaskan bahwa ritual yang dia lakukan memang memberikan kekuatan, tetapi juga menarik perhatian kekuatan jahat yang lebih besar. Kau harus siap untuk melawan, tetapi jangan pernah meremehkan musuhmu. Dia mungkin memiliki kekuatan yang lebih dari yang kau bayangkan, nasihat dukun tersebut. Setelah pertemuan itu, Bapak Yono merasa lebih waspada. Dia memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaannya dan berusaha lebih keras untuk menjaga warungnya. Namun, setiap malam, bisikan-bisikan itu semakin menggila. Suatu malam, dia terbangun dan melihat bayangan gelap di sudut kamarnya. Yono, kau tidak bisa melawan takdir. Bisikan itu kembali terdengar, mengisi ruangan dengan kengerian. Di tengah ketidakpastian itu, Bapak Yono merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Dia berusaha untuk tetap fokus pada usahanya, tetapi ketegangan semakin terasa. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan bakso, pintu warungnya dibuka dengan keras, dan Pak Slamet masuk dengan tatapan yang penuh kebencian. Yono, aku tidak akan membiarkanmu terus berjualan di sini.
Ini adalah wilayahku, dan aku akan mengusirmu. Teriak Pak Slamet, mengancam dengan nada yang mengguncang. Bapak, Yono berusaha untuk tetap tenang, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Saya hanya ingin berjualan dengan baik, Pak Slamet. Tidak ada niat untuk mengganggu, jawabnya, meskipun hatinya bergetar. Pak Slamet mendekat, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi mencekam. Kau akan menyesal telah menghalangiku, katanya sambil tersenyum sinis. Dalam sekejap, Bapak Yono merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang berusaha mengendalikannya. Setelah Pak Slamet pergi, Bapak Yono kembali merasakan sakit di tubuhnya. Dia merasakan ada sesuatu yang mulai menggerogoti jiwanya. Malam itu, dia terbangun dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Suara bisikan kembali menyergap pikirannya, mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukan Pak Slamet. Dalam keadaan putus asa, Bapak Yono memutuskan untuk tidak menyerah. Dia harus melawan, tidak peduli dengan risiko yang ada. Namun, saat malam berlalu, dia merasa semakin terpuruk. Rasa sakit yang dia alami seolah mengindikasikan bahwa dia mungkin telah menjadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan Pak Slamet. Malam-malam terakhir bagi Bapak Yono terasa semakin mencekam. Rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya membuatnya semakin lemah. Bisikan-bisikan dalam kegelapan tidak hanya menghantuinya saat tidur, tetapi juga di siang hari, membuatnya tidak bisa berkonsentrasi saat berjualan. Dia merasa seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung, di mana setiap jalan keluar membawa lebih banyak ketakutan. Suatu sore, saat Bapak Yono sedang menyiapkan kuah bakso yang hangat, dia melihat sosok Pak Slamet berdiri di luar warungnya. Senyum sinisnya tampak lebih tajam dari sebelumnya. Yono, kau tidak bisa terus bersembunyi. Kekuatanmu tidak ada artinya di hadapanku, teriak Pak Slamet dengan nada mengejek. Bapak Yono merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, pertempuran ini semakin dekat dan tidak bisa dihindari. Ketika malam tiba, Bapak Yono tidak bisa tidur. Rasa sakit di tubuhnya semakin parah, dan dia merasa ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Dalam keadaan putus asa, dia kembali memikirkan ritual yang telah dilakukan. Apakah pengorbanan yang dia lakukan sudah cukup? Apakah ada yang kurang? Dalam pikirannya, dia teringat akan barang-barang yang dia lepaskan, foto keluarga dan gelang pemberian istrinya. Betapa berharganya semua itu bagi hidupnya, tetapi dia juga menyadari bahwa dia telah mengorbankan bagian dari dirinya. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Pelanggan yang biasanya setia mulai menghilang satu persatu. Mereka lebih memilih berkunjung ke warung Pak Slamet, yang kini semakin ramai. Bapak Yono merasakan hatinya hancur. Dia berjuang keras untuk mempertahankan usahanya, tetapi semua tampaknya sia-sia. Setiap kali dia berusaha tersenyum di depan pelanggan, rasa sakit dan kesedihan menghantuinya. Suatu malam, saat dia terbangun dari tidur yang gelisah, dia merasakan ada yang tidak beres. Suara bisikan itu semakin keras, seolah menuduhnya atas kegagalannya. Yono, kau telah gagal. Semua pengorbananmu sia-sia, bisikan itu mengisi ruangan, membuatnya merinding. Dalam ketakutannya, dia berlari keluar dari rumah, mencari ketenangan di bawah cahaya bulan yang redup. Di luar, dia melihat bayangan Pak Slamet berdiri di sudut jalan. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, seolah kegelapan menyelimutinya. Aku telah memperolehnya, Yono. Semua yang kau miliki, kini menjadi milikku. Teriak Pak Slamet dengan tawa yang menggema. Dalam sekejap, Bapak Yono merasakan dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Dia merasa terjebak, tidak bisa menemukan jalan keluar. Bapak Yono berusaha untuk melawan, tetapi rasa sakit yang menyiksa tubuhnya membuatnya tak berdaya. Dia jatuh ke tanah, merasakan keputusasaan yang mendalam. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang salah? Pikirnya dalam hati. Dalam momen itu, semua pengorbanan dan usaha yang telah dia lakukan terasa sia-sia. Dia merasa hampa dan tidak berarti. Saat malam semakin larut, Bapak Yono teringat akan keluarganya. Dia membayangkan wajah istrinya yang selalu mendukungnya,
anak-anaknya yang selalu menunggu di rumah. Semua itu membuat hatinya semakin berat. Dia telah mengorbankan bagian dari dirinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa hidupnya adalah untuk mereka. Akhirnya, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Bapak Yono berdiri dan berteriak, "Saya tidak akan menyerah. Saya akan berjuang untuk keluarga saya." Namun, suaranya tidak lebih dari sekadar bisikan di tengah malam. Di hadapan kegelapan yang begitu kuat, dia merasa semakin kecil dan terasing. Pak Slamet mendekat, dan dalam tatapan mata yang penuh kebencian, dia berkata, "Semua ini adalah akibat dari tindakanmu. Kau seharusnya tahu bahwa kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar." Bapak Yono merasa terpuruk, seolah semua harapan telah sirna. Dia tahu, dia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar dan lebih jahat. Malam itu, dalam keadaan putus asa, Bapak Yono teringat akan dukun tua yang pernah membantunya. Dia ingin mencari jalan keluar, tetapi saat dia berusaha bangkit, dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia terjatuh, dan saat itu, dia mengerti bahwa semua ini adalah konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Dia telah terperangkap dalam kegelapan, dan kegelapan itu kini telah menguasai dirinya. Di saat-saat terakhir, Bapak Yono merasakan penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang diambil untuk mencapai kekayaan, membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dalam kegelapan malam, dia teringat akan semua yang telah dia korbankan, keluarga, impian, dan harapan. Cerita ini berakhir dengan Bapak Yono yang terbaring di tanah, merasakan kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Dia telah berjuang keras, tetapi semua itu terasa sia-sia. Dalam penyesalan dan kesedihan, dia menyadari bahwa kekayaan yang dicari bukanlah segalanya, yang terpenting adalah keluarga dan cinta yang selalu ada di sampingnya. Namun, kini, semua itu mungkin telah hilang selamanya.